Assalamualaikum Bang Iksanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang. Luar biasa hari ini. Insyaallah. Dunia menakut-nakuti kita. Nampaknya umat ini harus diberi pencerahan lagi. Radio kita selalu memberi cerahan ya. Tentu Bang Iksanuddin Nursi sudah menyiapkan beberapa clue menghadapi dunia yang nampaknya Indonesia ini mengalami sesuatu masalah dengan kedaulatan rakyat ini. Nah, Bang, sebelum kami bincang-bincang, kami sampaikan dulu ke pendengar ini ya, terutama yang di Banyuwangi. Mohon maaf karena semalam pemancar kita kena petir di sana ya, bukan sembarang petir yang merusakkan seluruh perangkat pemancar. Innalillah. Ini perlu dana ini. Pendengar pasti akan berjibaku bersama ini. Ya, Banyuwangi ini pancarannya cukup luas dan pemancarnya itu tinggi sekali, hampir 62 meter. Mudah-mudahan dapat bergulir lagi ke depan untuk di Jawa Timur. Balik ke laptop Bang Iksanuddin Nursi, bagaimana tentang tadi saya baru bacakan berita dari Saudi Arabia. Nampaknya Hang Heng Hong antara Amerika ini macam pepatah, tak ada teman yang abadi, tak ada musuh yang abadi. 2 juta barrel ini bukan sedikit barang ini. Apa yang akan terjadi di bulan-bulan depan dengan minyak sebagai masalah di dunia ini? Silakan Bang Iksanuddin Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selalu dalam petunjuk dan berkahnya. Amin. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingannya. Amin. Mudah-mudahan selalu ke dalam lindungannya agar kita termasuk hamba Allah yang memperoleh syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasus MBS atau tepatnya Arab Saudi terhadap Amerika sebenarnya tidak terputus dengan kasus Jamal Khashoggi. Kesana yang tubuhnya sampai dengan sekarang tetap tidak ditemukan. Pada saat dia hendak meminta izin dari kedutaan besar Saudi di Turki untuk pernikahannya, lalu dia tidak pernah keluar lagi dan kemudian dikabarkan mati, hilang begitu saja dan di tengah rai mati. Lalu dilakukan penyelidikan. Dianggap tokohnya adalah MBS. Serta-merta Jamal Khashoggi adalah koresponden Washington Post. Maka serta-merta negara barat menuding MBS adalah pelaku kejahatan hak asasi manusia. Orang yang melanggar hak asasi manusia dan perlu mendapat hukuman. Ini satu orang nih. Iya, bukan 6 orang, bukan 6 orang, 131 orang, bukan 800 orang, ini bukan 132. Satu orang. Nah, Jamal Khashoggi adalah warga Saudi Arabia yang selalu mengkritisi kerajaan. Karena dianggap kerajaan sesungguhnya di bawah pengaruh Muhammad bin Salman sudah mulai barat-baratan dan kerajaan memiliki kekuasaan mutlak sehingga siapapun yang mengkritik kerajaan hukumannya adalah penggal, penjara atau dipenggal kepalanya. Dan itu banyak terjadi di hanya untuk bicara tentang ajaran Islam saja yang sedikit berbeda dengan pemahaman kerajaan dan isinya mengkritik kerajaan, maka banyak yang menjadi korban mendekam di penjara atau kemudian dipenggal kepalanya. Padahal pada saat yang sama Muhammad bin Salman beberapa kali melakukan peragaan atau katakan tampilan kekuatan dan kekuasaan dengan kekuatan perekonomian yang kebarat-baratan. Nanti 7 November 2022 akan ada Expo Internasional Expo Halal di Saudi Arabia, dan itu pun atas gagas Muhammad bin Salman setelah dia menggagas tentang pembangunan kota yang setara dengan Abu Dhabi.
Nah, ketika Joe Biden berkuasa, Joe Biden mengambil sikap berbeda dengan Trump. Trump tidak ingin mengambil jarak karena Arab Saudi memesan persenjataan sebanyak 65 miliar US dollar. Gitu ya. Bayangkan itu, kalau 65 miliar US dollar berarti berapa triliun. Masya Allah. Luar biasa gitu. Kalau Trump sepakat sama, tapi tidak mengambil jarak dengan MBS, maka hubungan Trump dengan MBS dianggap biasa-biasa saja. Di tengah yang namanya Komisi Hak Asasi Manusia Internasional tetap memvonis MBS adalah pelaku atas kematian Jamal Khashoggi. Ketika Joe Biden berkuasa, Joe Biden tidak melanjutkan sikap Trump untuk kelihatan bermanis-manis, tapi tetap mengambil sikap proporsional. Artinya, Joe tetap menyalahkan soal kematian Jamal Khashoggi, tapi pada saat sama Joe juga mengambil strategi memanfaatkan posisi kerajaan Saudi Arabia dalam konstruksi penentuan pasokan minyak ke dunia dan tetap menjamin pasokan senjata ke Saudi Arabia. Padahal pada saat yang sama Saudi Arabia itu mau bermaksud menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Ini menariknya nih. Di sini maksudnya nih. Di tengah proses, jadi ada 3 sikap. Sikap pertama soal menjelang perjanjian kerjasama, perjanjian damai antara Israel dan Saudi Arabia dirancang. Satu, yang kedua soal penurunan pasokan minyak ke pasar internasional. Yang kedua soal pasokan senjata ke Saudi Arabia yang nilainya 65 miliar dolar. Amerika makin hari betul-betul memainkan posisi bukan double standar terhadap Saudi Arabia, tapi betul-betul melakukan satu kebijakan yang multiple suitable standard gitu. Saat yang sama, Rusia juga memberikan keuntungan bagi Saudi Arabia. Keuntungan itu misalnya bagaimana Saudi Arabia bersama Rusia dan China membangun kerjasama perekonomian. Nah, itu ditunjukkan lewat transfer pembangunan dilakukan oleh China di Saudi Arabia, didukung dengan teknologinya Rusia gitu. Itu yang mulai berkembang. Sementara itu tidak diberikan oleh Amerika. Gitu. Di situ. Maka tekanan-tekanan yang diberikan oleh Washington terhadap Riyadh itu dirasakan sebagai tekanan politik yang tidak proporsional. Marahan ini si MBS. MBS kemudian tidak mengikuti permintaan Joe Biden agar menurunkan pasokan ke pasar internasional, tapi justru kemudian malah dinaikin gitu. Tadinya diikuti pertama, tapi setelah itu dinaikin lagi. Apa dampaknya? Ya harga minyak tentu jadi naik lagi gitu. Harga minyak jadi naik lagi. Itu yang nah, kalau harga minyak naik lagi, itu berarti bertentangan betul dengan kebijakan politik luar negeri Amerika yang sedang mendukung habis-habisan Uni Eropa dan di tengah ancaman musim dingin yang sangat luar biasa gitu. Kasus Argentina, kasus Inggris, kasus Jerman, kasus Prancis gitu. Ya, artinya kelompok masyarakat pengorbanan Eropa luar biasa terhadap Amerika ini sekarang ini. Kenapa? Pengorbanan Eropa yang luar biasa terhadap Amerika, kemauannya di Ukraina begitu. Dan pengorbanan itu kemudian dibayar dengan mulai munculnya korban-korban atas kebijakan diambil Uni Eropa. Sudah ada kematian gitu. 1-2 orang karena kedinginan, karena ya maklum kan. Mereka usianya panjang-panjang kan. Kan daya tahan tubuhnya beda-beda kan. Dan minus loh, dinginnya bukan 5, 10, 17, minus gitu yang jadi masalah. Iya, dan itu cenderung meningkat. Cenderung meningkat dari -2 terus naik, bahkan menurut beberapa informasi. Saya sebenarnya dalam undangan berangkat ke sana, tapi saya bilang saya nggak mau karena saya tahu minusnya akan sampai -8. Saya bilang. Masya Allah. Saya nggak mau gitu. Jadi dari situasi itu situasi ketidakpastian perekonomian akan terus meningkat. Itu berarti kalau pakai istilahnya Wall Street Journal hari ini gitu ya, inflasi dunia akan terus naik.
Inflasi dunia akan terus naik dan berarti perekonomian memang akan menghadapi masalah. Tapi menurut saya justru situasi begini ya, ini sisi lain yang tidak dibaca oleh khalayak internasional. Inflasi internasional yang terus naik, yang memukul negara-negara yang betul-betul menerapkan prinsip ekonomi terbuka, menerapkan ekonomi pasar bebas, itu akan terpukul bagaimanapun. Bagi mereka yang tidak punya daya tahan perekonomian secara nasional secara baik gitu ya, yang ketahanan ekonominya rendah seperti Indonesia karena ketergantungan pada impor yang tinggi untuk hajat hidup orang banyak, suka tidak suka akan terpukul. Jangan dibilang Indonesia akan punya seperti omongan IMF bahwa Indonesia akan punya daya tahan dengan menghadapi perekonomian. Kalau energinya kepukul habis-habisan karena impor 800.000 barel per hari, saya kira tetap Indonesia akan terpukul. Dan kalau Indonesia tidak melepaskan diri dari kebutuhan akan dolar Amerika, baik untuk import maupun untuk bayar utang, itu pukulan kedua. Dan pukulan ketiganya ketika yang namanya dolar yang ada dalam negeri keluar karena orang asing yang demikian dominan dalam pergerakan pasar dan produksi, maka Indonesia akan tetap terpukul. Jadi pukulan Indonesia 3 gitu minimal. Nah itu yang saya sebut sejak awal, kalau orang baru menyebutnya sebagai proses pemiskinan baru, kan kita udah berkali-kali menyebut sebagai proses pemiskinan struktural gitu. Betul. Nah dari sana sesungguhnya kasus Saudi Arabia dengan Amerika itu berkelindan dengan kasus bagaimana perang NATO terhadap Rusia, perlawanan Cina terhadap Amerika, tapi sekaligus sebenarnya perlawanan kelompok-kelompok yang sejak awal memang kalau pakai istilahnya media asing di sana, sejak jatuh kebus kuasa era kedua di 2004-2008 itu justru kebijakannya membangunkan perlawanan dari musuh-musuh potensial Amerika. Jadi perlawanan ini justru dilakukan karena kebijakan jatuh ke Bush pada era 2000 sampai dengan 2008 itu tentang luar negeri salah. Nah, salahnya itu karena melakukan war on terror yang ternyata mereka tidak duga justru menimbulkan perlawanan tangguh dari musuh-musuh potensial. Itu presentasi saya di mana-mana gitu ya kalau melihat kasus itu begitu. Nah, ini terjadi sekarang berkelindannya pertarungan itu. Nah, Saudi Arabia seperti juga pada tahun 70 merasa punya kemampuan untuk mendikte pasar internasional dalam hal ini pasar Amerika tentang energi gitu. Jadi begitu pertarungan besarnya. Ya, luar biasa. Kalau di Saudi kan apa kata raja ya, tapi kalau di Indonesia ini Bang, kita balik ke dalam negeri. Ini saya tadi membacakan demo buruh yang kenaikannya tidak sesuai dengan inflasi, tidak lebih dari 2%, bahkan ada yang sedikit sekali asal syarat ada judulnya naik ya. Sedangkan makanan akan naik inflasi ke 15%. Mereka menuntut 13% kenaikan di tahun depan. Sementara rakyat lagi gembira kemarin, entah bersorak dengan bukan bersorak dalam kata apa, tapi berterima kasih kepada seorang gubernur yang baru menyelesaikan. Nampaknya ini ada sebuah fenomena harapan dari perjalanan ke depan. Kedaulatan rakyat sedang diuji. Nah, apa yang sebenarnya di negeri kedaulatan partai, kedaulatan rakyat masih adakah sesuai konstitusi, atau partai ini menjalankan konstitusi dengan sebenarnya? Mungkin seorang ahli dalam tata negara, hukum juga macam-macam ini yang Bang Iksanuddin Nur Sigluti bisa memberikan pencerahan buat kita semua, Bang. Silakan, Bang. 5 tahun lalu Anies menggunakan istilah pribumi yang kemudian diprotes oleh para buzzer gitu ya. 17 Oktober ketika dia dilantik sebagai gubernur DKI gitu. Dan kemudian dia menganggap saatnya pribumi menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu kalimatnya sampai dengan sekarang tercatat dengan baik oleh orang gitu ya. Lalu apakah selama 5 tahun itu Anies memang mencoba menjadikan Jakarta sebagai penghuni Jakarta, terutama pribumi Jakarta,
menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, di sini bisa dilihat berbagai kebijakannya yang menunjukkan keberpihakan kepada publik gitu. Sejumlah tempat hiburan ditutup yang berbau-bau judi, berbau-bau narkoba gitu ya, ditutup. Lalu ya ada negosiasi soal reklamasi, lalu ada keberpihakan di jalan raya terhadap sepeda gitu, pembangunan trotoar yang cukup baik gitu. Lalu ada pembangunan Jakarta International Stadium, ada pembangunan kawasan di Jakarta Selatan sana gitu. Ada pembangunan public area, ruang terbuka yang memadai gitu. Dianggap ada keberpihakan kepada publik menengah bawah gitu. Mereka yang punya nilai PBB di bawah 2 miliar digratiskan gitu. Walaupun mestinya bukan digratiskan. Tapi kembali dicari nilai. Di sini buat saya Anies nggak paham ekonomi fiskal secara baik gitu ya. Ya tentu mereka yang punya 2 miliar nyaris sudah nggak ada lagi kalau sudah di dalam kota. Artinya jumlahnya tidak signifikan. Karena tempat-tempat yang di tengah kota ini yang justru di 2 miliar adalah daerah kumuh. Misalnya daerah Menteng Sukabumi, di belakangnya itu kumuh sekali gitu ya. Di depan pasar Sultan Agung gitu. Dengan bau yang luar biasa misalnya. Atau di Jalan Serdang Kemayoran yang juga kumuh. Atau di Pasar Gembrong di kawasan Galur gitu. Atau di kawasan Kebagusan di Jakarta Selatan gitu misalnya. Itu kan rumah kecil-kecil gitu ya, kita ngelihat dengan rumah cuma sekitar 2 meter. Atau kawasan di depan BIN gitu. Di depan BIN itu di seberang BIN, kereta ya. itu rumah cuma terkadang cuma 2 meter gitu. Walaupun di sebelahnya gede-gede gitu, rumah ada yang gede-gede banget gitu. Artinya gambaran itu soal bagaimana sesungguhnya pendekatan penghapusan 2 miliar adalah pendekatan yang dalam bahasa kebijakan publik tidak akurat dan tidak aktual gitu. Kan mestinya distrukturkan dengan baik, tidak segebiah-uyah begitu. Tapi itu tetap dirasakan manfaatnya. Tentu kita harus lihat advantage disadvantage public policy-nya. Jadi istilahnya ada kebaikan dan tidak menariknya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Anies. Yang menarik lagi bikin terintegrasi transportasi gitu ya. Walaupun kemudian dia cuci tangan atas dampak dari pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pusat. Misalnya kalau kita lihat jalan di depan BNN itu kan nggak pernah rapih tuh kan, yang punya pusat sebagai akibat pembangunan LRT. Kemacetan yang luar biasa dan tidak pernah teratasi, dan setelah pun dilonggarkan itu jalanan rusak tetap nggak karu-karuan. Ya tentu dia akan bilang itu tanggung jawab pusat bukan tanggung jawab DKI. Gitu. Jalan-jalan pada saat yang sama juga kita lihat misalnya beberapa tempat. Walaupun kemarin ada protes tentang ada tembok yang rubuh karena kebanjiran, lubang pori-porinya yang itu cukup bermanfaat gitu ya. Sehingga kebanjiran hanya terjadi beberapa saat saja dan langsung diserap air. Kan hujan dalam sepekan kemarin luar biasa. Dengan tingkat curah yang amat tinggi, dengan curah yang tinggi dan kemudian dengan rentang yang lama gitu. Sehingga jalanan itu tetap tergenang air, tapi kemudian segera genangan itu surut dan habis karena diserap langsung oleh tanah. Dari sana sesungguhnya memang simpulan sederhananya tentu ada prestasi. Walaupun kemudian diupayakan dikriminalisasi lewat Formula E. Nah, kriminalisasi Formula E ini dibaca oleh publik dengan baik, maka muncullah keberpihakan. Jadi tesis selama berulang ketika ada pejabat yang teraniaya, padahal dia sudah memberikan kebijakan-kebijakannya yang positif kepada masyarakat, maka biasanya publik akan melakukan pembelaan. Dulu seperti Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sebagai jenderal kanak-kanak gitu ya. Dihina oleh Taufik Kimas gitu ya, almarhum. Itu serta-merta publik membelanya. Entah apa yang dilakukan oleh SBY saya tidak tahu gitu ya.
Saya tidak mengerti tepatnya, bukan saya tidak tahu. Saya tidak mengerti di mana hebatnya SBY gitu. Dalam konstruksi itu gitu, sehingga takdir. Oh, saya ngamatinya, oh ini permainan media. Nah dari sana sesungguhnya catatan penting di situ, kedaulatan yang dipegang oleh partai politik adalah semu jadinya. Karena ternyata rakyat, kata kuncinya adalah apa yang disebut dengan mengembalikan amanah kedaulatan rakyat itu secara real, secara konkret kepada masyarakat, jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti kemauan partai politik sebagai satu-satunya pemegang saham dalam pemerintahan. Karena yang bisa mengusulkan presiden, yang bisa ikut dalam partai, yang bisa ikut dalam pemilu hanyalah partai. Artinya ada hak eksklusif, hak istimewa bagi mereka yang berpartai dan tidak ada hak sama sekali bagi mereka yang tidak berpartai. Itu yang dibangun oleh tesisnya Amin Rais. Ketika Amin Rais dulu, saya ingatkan bahwa tesis itu salah. Gitu. Bahwa berpartai adalah jalan formal, jalan modern dalam rangka mencapai kekuasaan. Gitu. Maka lagi-lagi Amin Rais mendirikan Partai Umat misalnya. Dari sini kan ternyata terbukti selama 20 tahun lebih gitu ya, selama 24 tahun. Tepatnya selama hampir sejak pemilu 99 dan pemilu 2004 hingga pemilu 2019, ternyata apa yang disebut dengan amanah kedaulatan rakyat itu mengalami apa yang saya sebut sebagai terdeviasi, termanipulasi, dinormalisasikan saja gitu ya, atau kemudian memang disimpangkan secara tidak karu-karuan, itu yang keempat. Yang kelima, semantik berlakunya. Jadi ada 5 makna aspirasi yang muncul lewat kedaulatan rakyat. Dan yang ternyata muncul selama periode 2004 sampai dengan 2019 dan hingga hari ini, kedaulatan rakyat sifatnya semu jadinya. Terutama karena tadi partai politik yang sebagai satu-satunya pemegang saham dalam pemerintahan, satu-satunya sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat, sebagai infrastruktur penyelenggara kedaulatan rakyat, itu tidak sepenuhnya mewakili amanah kedaulatan rakyat, mewakili hanya beberapa gelitir orang saja. Dan kalaupun kemudian mereka menganggap Mahkamah Konstitusi sebagai jalan keluar dalam rangka memenuhi kedaulatan rakyat yang teraplikasi dalam kedaulatan konstitusi, Mahkamah Konstitusinya terintervensi gitu, mengalami cacat dalam pemahaman rasa keadilan berbasis konstitusional. Saya ulang, memahami cacat dalam rasa keadilan berbasis konstitusional. Dan itu terjadi, gitu. Terutama ketika kelihatan ada pernikahan yang kita sebut sebagai mahkamah keluarga itu. Gitu. Dari sana saya melihat sejak lama ini yang saya sebut sebagai reformasi berbuah krisis konstitusi. Reformasi berbuah krisis konstitusi itu dalam catatan saya itu ada 7 item yang mendasar. Nah ini kemudian untuk segelintir orang yang merasa sedang berkuasa, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 adalah jalan berpikir kuno gitu. Sementara ada pihak yang demikian terus berkampanye habis-habisan tentang pentingnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45, diikuti dengan adendum gitu. Jadi tidak serta-merta kembali begitu saja, tapi diikuti dengan adendum, diikuti dengan perbaikan-perbaikan di sana sini. Saya teringat ketika sidang umum MPR 98 saat pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 ditambahkan gitu ya oleh satu ketetapan tanpa mengubah pasal 6 aslinya. Pasal 6 aslinya adalah presiden dan wakil presiden dipilih untuk 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Kebetulan itu skripsi saya gitu ya. Dan saya lihat di situ karena ketidakjelasan konsep apakah ini penambahan adendum gitu ya, atau ini mengubah gitu. Mereka melakukannya adendum gitu. Tapi waktu itu perdebatan tidak final gitu. Maka saya kemudian mengambil sikap karena perdebatan itu tidak final tapi munculnya sikap politik sesaat langsung cuma sekedar adendum. Maka ceritanya menjadi lain. Amandemen atau adendum itu beda gitu. Mengubah atau menambah itu beda. Gitu ya. Dalam konstruksi konstitusi. Bisa ngeliat model Prancis, bisa ngeliat model Amerika gitu ya. Nah, padahal konstruksi para pendiri republik itu mencanangkan bahwa seluruh aspirasi masyarakat, dalam bahasa yang lain, seluruh kedaulatan rakyat, semuanya diserap dan dicerap. Ulang ya kalimatnya. Diserap dan dicerap oleh namanya sebuah kelembagaan
bernama MPR. Nah, di sini muncul krisis. Karena MPR yang muncul dalam kasus dalam reformasi konstitusi itu, MPR-nya bukan lagi lembaga tertinggi, tapi menjadi lembaga tinggi lain dan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memproduksi apa-apa gitu. Dia cuma sekedar lembaga seremonial untuk melantik, setelah itu nggak ada lagi gitu, melantik presiden terpilih. Karena MPR juga tidak bisa menuntut pertanggungjawaban gitu. Kenapa? Karena segala sesuatunya balik ke DPR. Bahkan hubungan DPR dengan DPD pun menjadi tidak harmonis. Misalnya dalam kasus ketika ketua DPD sekarang melakukan gugatan atas presidensial threshold 20% menjadi 0%. DPR-nya kan itu berarti digugat oleh DPR dan pemerintah. Itu konflik, bukan sekedar konflik kelembagaan, tapi konflik konstitusional itu sudah. Dan itu kalaupun mau diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusinya berada dalam posisi tadi cacat dalam mengadopsi rasa keadilan masyarakat berbasis cita-cita berdirinya Republik ini. Gitu. Kalau kita ngelihatnya begitu. Dan dari sana jalan terjal kedaulatan rakyat menjadi lebih parah dan berdarah-darah. Gitu. Nah, kita lihat kematian pada pemilu 2019 yang tidak pernah jadi masalah. Tapi begitu yang namanya Brigjen J, Brigadir J, korban, waduh, komite hak asasi internasional turun, HAM pun bicara. Begitu kematian 6 orang meninggal dalam kasus pengawal Habib Rizik, orang juga tidak terlampau ini. Walaupun kemudian sebanyak orang tetap kritis terhadap hal itu. Gitu. Jadi ketika kedaulatan rakyat mengalami jalan terjal disebabkan hukum mengabdi pada kekuasaan, saya bilang hukum mengabdi pada kekuasaan, maka keadilan yang tadinya diharapkan bisa tegak lewat Mahkamah Konstitusi, tapi hasilnya jelek, dan kemudian ternyata hukum dalam praktek penegakannya mengalami krisis, sebagaimana saya pernah sampaikan ketika kasus Kanjuruhan. Jadi saya menyebutnya sebagai krisis penegakan hukum, yang kemudian orang menyebutnya betapa pentingnya melakukan reformasi Polri. Jalan terjal kedaulatan itu justru bukan sekedar menimbulkan korban dia gitu. Dia sudah menihilkan satu rujukan berdirinya Republik ini yang didorong oleh keinginan luhur gitu. Dia didorong oleh keinginan penguasa yang mengabaikan keinginan masyarakat luas. Di sini rusaknya alinea 3 nih. Gitu kan? Yeah. Jadi dengan didorong oleh keinginan berdasarkan gitu kan, berdasarkan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa gitu ya, dan didorong oleh keinginan luhur gitu. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Ini kan rusak dua-duanya nih. Nah, perusakan kedaulatan rakyat itu mungkin menjadi karena segala sesuatunya bisa dibeli dengan uang. Jadi belipet dia. Jadi ada 3 kasus gitu pada kasus proses penyelenggaraan politiknya, proses penegakan hukumnya, proses ekonominya. Dia terakumulasi. Jadi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya bersumber dari kedaulatan Allah gitu ya, itu menjadi rusak. Kenapa? Karena terjadi pertentangan yang amat mendasar, mendalam, meluas. Dan demikian terstruktur. Kedaulatan Allah yang mereka canangkan lewat kata pembukaan, dimunculkan lewat kedaulatan rakyat yang cacat tadi gitu ya, akhirnya bertentangan. Nah, jalan terjal kedaulatan itulah yang kemudian tidak dipahami dengan baik apa yang dimaksud dengan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu masalah pokoknya, menjalan masalah dasarnya. Kalau Anda ingin menjadi tuan rumah di rumah sendiri gitu ya, maka pertanyakan pada diri Anda, sampai seberapa besar Anda menjadi tuan rumah bagi diri Anda dan bagi lingkungan Anda gitu. Sehingga kedaulatan rakyat, muncullah kemudian dalam perpisahan jabatan kemarin, masyarakat yang merasa diadopsi dan diadaptasi kedaulatannya. Simbolnya. Tapi pada saat yang sama muncul peristiwa menarik di acara walimahan atau wedding, resepsi pernikahan seorang petinggi dari PKS, di mana dia dikelilingi oleh orang-orang yang sesungguhnya bermasalah dalam tegaknya reformasi krisis konstitusi tadi gitu bacaannya. Makanya terus foto tadi viral. Jadi ada situasi di mana kita dalam rangka menjunjung tinggi kedaulatan dengan basis kedaulatan Allah gitu. Ini yang saya bilang, garis lurus antara kedaulatan Allah dengan kedaulatan rakyat, itu yang dimaksud dengan kata pembukaan. Jadi tidak melulu kedaulatan rakyat, tapi ada kedaulatan Allah di situ. Itu yang harus dipahami pertama. Maka
setiap pejabat yang coba-coba menegakkan kedaulatan hanya berbasis materialisme, dia pasti akan tersungkur. Karena itu menyalahi kedaulatan Allah yang dianut dalam kata pembukaan. Padahal dia disumpah dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan Undang-Undang 45 itu kedaulatan Allah yang kemudian diterapkan dalam kedaulatan rakyat yang dipegang amanahnya oleh sang pemimpin gitu. Jadi hati-hati nih di sini, di negeri ini. Hati-hati banget. Sedikit saja Anda salah dalam melakukan itu dan itu menyalahi langsung kedaulatan Allah di dalam penyelenggaraannya, pasti akan menimbulkan korban. Anda akan bilang itu gejala alam, itu akan bilang itu zaman sosial. Anda bisa lihat sesungguhnya itu merupakan bencana sosial. Situasi ekonomi sekarang itu bencana ekonomi. Situasi politik sekarang itu bencana politik. Situasi hukum sekarang itu bencana hukum. Gitu loh ngelihatnya. Jadi bukan bencana cuma sekedar karena peristiwa alam, tapi juga bisa jadi karena peristiwa politik, peristiwa sosial, peristiwa ekonomi. Itu yang saya bilang sebagai bagaimana sebenarnya kita melihat sesuatu sebagai bukan lagi sebagai sebuah kondisi yang berjalan secara normal, tapi suatu kondisi yang sesungguhnya harus dipahami secara mendalam bahwa keseimbangan yang tidak terjadi itu atau rusaknya keseimbangan di bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial mengganggu tegaknya kedaulatan rakyat berbasis kedaulatan Allah gitu. Iya. Itu yang membuat saya risau sesungguhnya. Gitu. Ini juga mungkin yang membuat risau Presiden ketika mengumpulkan ratusan pejabat polisi di istana karena surveinya hancur ini tentang polisi di masa post-truth ini. Ini apakah kan yang jaga hukum ini kan polisi gitu sekarang kita tahunya selain lembaga-lembaga lain yang utama. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari Pak Presiden mengumpulkan itu, persiapankah atau evaluasi ke belakang gitu yang katanya banyak yang hedonis gitu? Gimana Bang? 2 tahun nawacita bidang hukum, saya menjadi pembicara melawan 3 profesor. Saya ulang, 2 tahun nawacita bidang hukum, saya melawan 3 profesor yang kebetulan 3-tiganya berpihak pada Joko Widodo. Ini dilakukan oleh Persatuan Perguruan Tinggi seluruh Indonesia untuk Fakultas Hukum. Pembicaranya saya, lalu saya tidak perlu sebut 3-tiga salah satunya. Pokoknya 3-tiganya menjadi pejabat penting deh. Saya membuktikan ini ada yang salah loh dalam proses penegakan hukum. Pendekatan saya, pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan saya, pendekatan politik hukum. Tentu saja saya tidak melakukan pendekatan yuridis formel, pendekatan ketentuan-ketentuan yang sudah tertulis. Tapi kalau pakai pendekatan sosiologi itu apa yang sedang terjadi pada masyarakat, bagaimana kemudian kita membacanya, lalu bagaimana kita membicarakan cita-citanya, sampai berapa jauh antara cita-cita dengan fakta itu dekat kalau perspektif hukum itu cara melihatnya. Maka pendekatan saya berbeda. Kalau kemudian yang terjadi seperti sekarang di mana krisis penegakan hukum itu berlangsung, itu terjadi gitu ya. Saya tersenyum karena Masya Allah Subhanallah gitu ya. Ya kalau saya ngomongnya di 2017 gitu ya, di 2016 gitu. Sekarang orang baru sadar 6 tahun kemudian. Itu berarti kan ada problematik pada tingkat kepekaan sosial dan tingkat kepekaan politik dan tingkat kepekaan hukum berbasis pada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektualnya kan. Betul kan? Iya. Artinya pada para kaum elit di negeri ini, apakah elit intelektual, apakah elit politik, apakah elit ekonomi, itu punya problematik pada kepekaan sosial, politik dan ekonomi berbasis pada kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual mereka. Sampai seberapa jauh kecerdasan intelektual mereka itu bisa tersentuh oleh sebuah problematik sosial. Atau problem kecerdasan spiritual mereka tersentuh dengan problem seorang anak tega membunuh ayahnya hanya karena tidak dibelikan motor, atau membunuh ibunya karena tidak diberikan jajan, atau stunting yang tidak bisa diturunkan, atau problematik makin banyaknya perceraian di kawasan Jawa Barat dan Jawa Timur karena problematik macam-macam. Itu yang saya sebut sebagai luluh lantaknya sistem sosial yang ketika kita merujuk pada keluarga, itu menggambarkan rapuhnya negara.
Itu saya ngomong 2 tahun lalu. Kalau itu saya usulkan, itu wujud nyata tentang bagaimana tadi betapa yang namanya pejabat publik di negeri ini itu tidak punya kepekaan sosial politik ekonomi karena kecerdasan spiritual mereka, emosional mereka, intelektual mereka, kalau pakai bahasa keren saya, majal. Apa tuh? No, ini saya tulis, jujur aja saya bilang, ini artikel saya, bukan hal yang baru. Saya nulis artikel ini ketika era 2004 ke 2014 gitu ya. Karena saya lihat basis-basis bangunan neoliberal itu dibangun demikian kokohnya gitu. Dan kemudian makin diperkokoh. Dan mereka tidak tahu bahwa bangunan kekokohan neoliberal itu, baik dalam kerangka sosial, politik, hukum, dan ekonomi, saya ulang ya, bahwa bangunan neoliberal itu pada bangunan ekonomi, politik, sosial, dan hukum itu, sesungguhnya rapuh, serapuh-rapuhnya, gitu. Masa sih kurang, kan Anda lulusan-lulusan keren, lulusan Amerika, lulusan Barat, lulusan universitas bergengsi. Kenapa Anda tidak punya kepekaan sosial, politik, hukum, dan ekonomi dengan kecerdasan intelektual Anda yang tinggi? Mungkin karena kecerdasan spiritual Anda majal gitu loh. Kecerdasan sosial Anda majal, sehingga Anda mengagungkan kecerdasan intelektual. Nah, ketika melulu hanya memainkan kecerdasan intelektual, jadilah materialisme itu sebagai segala-galanya. Jadilah materialisme menjadi pandu kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Dia menjadi pemandu itu kecerdasan intelektual itu karena basisnya materialisme. Nah, di sana bergeser itu seluruh konstitusi itu. Di sana bergeser itu seluruh visi dan misi yang diberitakan oleh konstitusi. Di situ saya melihat pertemuan itu sesungguhnya pertemuan yang ya kalau dalam bahasa sederhana punya kepekaan, tapi dia tidak menyelesaikan masalah. Punya kepekaan terhadap masalah, tapi tidak menyelesaikan masalah. Nggak akan selesai. Kenapa? Karena sistem tidak berubah, kelembagaan tidak berubah, orang-orangnya kemudian nggak akan selesai masalah. Itu short memory-nya kan rusak negeri ini. Saya ulang, short memory-nya kan kebanyakan rusak di negeri. Jadi orang akan kembali lagi pada kebiasaan-kebiasaannya gitu ya. Setelah ya seperti anak nakal gitu ya, yang gitu. Ya dia akan kembali lagi pada posisi kenakalan karena ada kesalahan dalam format kelembagaan. Ada kesalahan sistem dalam sistem kehidupan gitu melihatnya. Jadi kepedulian yang dibangun oleh para petinggi negeri ini terhadap situasi kepolisian di satu sisi memberi makna yang luar biasa, tapi di sisi lain juga menunjukkan dia akan kembali lagi ke dalam jalurnya yang begitu gitu. Kenapa sampai Polres disebut sebagai pusat pungli? Pusat korupsi segala macam itu yang terjadi itu kan luar biasa, dicoret-coret, mobil polisi dicoret-coret. Baca nggak di viral? Iya, ada di beberapa tempat tuh kejadian. Itu kan menunjukkan ada sampai si ada HR itu diperiksa gitu kan, karena kantornya sendiri ditulis-tulis sebagai pusat korupsi. Akhirnya ketika kita bicara pengayoman, gitu ya, presisi, perlindungan dan pelayanan. Nah, gimana ceritanya gitu? Agak repot gitu di situ. Itu yang saya bilang sebagai krisis penegakan hukum gitu. Nah, kalau sudah penegakan hukum krisis ya sudah terkena seluruh lini. Maka jangan sekali-sekali menjadikan hukum itu sebagai pelayan politik. Jangan sekali-sekali hukum itu menjadi pelayan kekuasaan. Saya teringat saya belajar nih. Jadi ketika kita bicara proses penegakan hukum dan wujud penegakan hukum itu sendiri gitu ya, itu kata kuncinya harus dipahami dulu. Bahwa kekuasaan itu tidak melulu berdasarkan atas kekuasaan, tapi harus berdasarkan atas hukum. Tapi hukum yang menyandarkan diri pada kekuasaan, itu berarti pelayanan. Di situ tuh harus dicari nilainya yang tepat. Muncullah kalimat-kalimat Al-Maidah, muncullah kalimat-kalimat pembelajaran berikutnya. Kalimat-kalimat di Al-Maidah tentang fahkum, gitu kan. Lam yahkum, misalnya gitu ya. Itu kalimat-kalimat itu dalam An-Nisa misalnya. Di situ kelihatan bahwa betapa sulitnya menghindarkan, ini analisisnya menjadi betapa sulitnya meminimalkan, menghindarkan bobot peranan dan subjektivitas diri dalam penegakan hukum. Sulit. Apalagi ketika hukum itu tidak terkendali. Ketika hukum itu tidak dikontrol gitu. Ketika hukum itu lepas dari kontrol kekuasaan dan kekuasaan malah menggunakannya. Ya sudah. Rusak dia semuanya gitu. Kalau dalam saya ini menggunakan teori-teori sosiologi hukum ya dan politik hukum ya. Jadi
Saya tidak dalam posisi memberikan komentar jaminan apapun kecuali belajar dari teori-teori yang muncul yang gitu ya, ada. yang muncul dari dua generasi lalu dan berjalan hingga sekarang. Dan itu menyedihkan menurut saya ketika kita lihat hasilnya ya seperti sekarang. Ya, ternyata reformasi berbuah krisis konstitusi gitu. Masya Allah. Ya, Bang, ini waktu pula nih yang menyebabkan kita harus berakhir. Tapi saya ingin tanya satu, Bang. Tapi tolong singkat aja nih, Bang. Karena pertemuan Menteri Keuangan di Washington bernama ini dengan Yellen ini luar biasa. Di tengah Pak Jokowi mengabarkan awan buruk ke depan, beliau mengatakan pertumbuhan Indonesia itu masih yang terbaik bagai cahaya di tengah pandemi, di tengah badai ini. Ini sebenarnya kita ini mau nyungsep atau mau terbang atau mau stabil, gimana sih, Bang? Ini orang pada bingung ini, ditakut-takuti dengan keadaan masa depan karena di Quran sendiri sudah diingatkan tentang masa depan kayak gimana. Silakan, Bang, sebagai penutup. Silakan. Oke, ini menarik ya. Dua hal yang saya melihat begini. Penguasa dunia ini lewat farmasi dan IT-nya merasa tidak ada perlawanan signifikan dari negara-negara objek. Garis bawahi ya, negara-negara objek. Jadi negara-negara penguasa farmasi dan IT melihat tidak ada perlawanan signifikan. Proses ratusan kilometer dari pengemudi truk di Kanada sampai akhirnya ke Amerika. Proses ratusan kota di Perancis. Kemudian muncul berbagai kasus tentang dampak dari vaksin. Dianggap tidak memberikan perlawanan signifikan. Maka raksasa-raksasa farmasi, raksasa-raksasa IT ingin melanjutkan kebijakannya dalam rangka tegaknya sistem fasis. Ini kajian ini bukan kajian baru nih. Kajiannya kajian lama ketika saya sebut sebagai kudeta korporasi. Makanya saya bilang jalan terjal kedaulatan. Karena kudeta korporasi pada akhirnya mengkudeta kedaulatan rakyat oleh kekuatan modal. Gitu. Nah, Indonesia sejak 99 sampai dengan sekarang itu memberi ruang yang amat leluasa dan sangat besar bagi kekuatan korporasi. Apakah itu swasta domestik, apakah itu swasta asing. Ini kajian saya dalam saya hanya melakukan kajian terakhir itu di infrastruktur kebetulan. Kebetulan saya sudah melakukan kajian secara mendalam tentang infrastruktur dengan membandingkan berbagai pemikiran yang muncul dan peraturan perundang-undangan yang diterapkan untuk infrastruktur tadi. Dan saya terkejut ternyata kesehatan sebagai kebutuhan hajat hidup orang banyak dengan infrastrukturnya, demikian juga IT sebagai infrastruktur dalam menjalin kehidupan bersama gitu ya. Itu sedemikian rupa dikuasai oleh kekuatan korporasi swasta domestik maupun asing. Nah dari sana sesungguhnya peringatan tentang gelap itu karena mereka memang sedang menuju tegaknya sistem dunia. Ini saya menggunakan Immanuel Wallerstein dan kemudian nanti saya akan menggunakan pendapat Daniel Yergin untuk ekonomi politik internasional. Mereka memang sistem dunia akan tegak hanya dua hal. Sistem dunia dengan tegak berbasis IT dan farmasi. Dan itu berarti tegaknya materialisme, fasis berbasis materialisme di satu sisi. Dan siapa saja yang tidak tunduk akan mereka hajar. Lalu di sebelah sana akan tegak juga yang namanya sistem fasis tapi tidak merusak. Jadi ada sistem fasis yang merusak, ada sistem fasis yang tidak merusak. Gitu. Karena yang satu justru menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan, yang di sebelah sini, sebelah kirinya justru menurunkan, meluluhlantakan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi people centerednya, human centerednya dengan basis berbasis materialisme itu menghajar siapa saja yang melakukan perlawanan. Sementara yang sebelah kanan sini dengan modal sistem dunianya membiarkan mereka yang mencoba melakukan perlawanan tapi tetap diberikan dengan memberikan hak hidup. Nah dari sana Indonesia dilihat kayak apa gitu. Nah Indonesia dianggap kalau dalam kajian terakhir yang saya baca, nih kajian kemarin nih, nah, dari dua majalah gitu ya, Indonesia dianggap negara yang cukup patuh dalam menegakkan arahan-arahan sistem dunia tadi gitu. Itu patuh, ya kepatuhan itu akan memberi dampak pada ketahanan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Tetapi dengan esensi siapa gitu, dengan substansi apa gitu, dengan konten apa gitu. Maka Yellen menyatakan itu gitu.
Padahal pada saat yang sama, antara Yellen dengan Powell itu nyaris dalam posisi sangat berbeda. Powell menyatakan inflasi tinggi akan dihadapi oleh Amerika dan tidak terhindarkan. Powell itu gubernur Federal Reserve. Janet Yellen, mantan gubernur Federal Reserve, menyatakan enggak, Amerika kemungkinan peluang bisa menghindari inflasi tinggi, padahal inflasi 40 tahunnya sudah tinggi gitu. Jadi ada pertarungan pemikiran yang luar biasa yang kemudian melibatkan negara-negara objek. Saya ulang, suka tidak suka, terlibatlah negara objek karena menganut ekonomi sangat-sangat terbuka seperti Indonesia, gitu ya. Sehingga bagi mereka akan melihat objek mana yang punya daya tahan, objek mana yang tidak punya daya tahan. Nah, itu tergantung pada penguasaan atas sumber daya, produksi dan distribusi di negeri yang bersangkutan. Nah, tentu mereka bisa baca, mereka punya data lebih lengkap dari data yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Kalau basis datanya yang seperti sekarang yang data KTP saja bias gitu, data KTP saja, data bansos saja fiktif gitu. Mereka enggak, mereka dengan kekuatan satelit, mereka dengan kekuatan macam-macam, dengan kekuatan industri keuangan dan industri-industri perusahaan-perusahaan yang strategis, mereka punya data lebih valid, lebih aktual dan lebih akurat. Gitu. Nah, itu mereka bisa baca tentang Indonesia. Sehingga ketika Indonesia dianggap gelap, buat saya ancaman gelap itu karena memang ancaman itu muncul kalau Indonesia tidak mengikuti sistem dunia tadi. Gitu. Saya menggunakan istilah sekali lagi sistem apa yang ditulis oleh Immanuel Wallerstein dan Daniel Yergin, ya, posisinya, analisisnya begitu. Tapi sambil dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Sehingga kita bisa baca dengan jernih melihatnya. Ini bukan persoalan sederhana, karena makin hari memang makin tinggi, istilah saya intensitas bukanya makin tinggi. Nah, ketika intensitas buka itu makin tinggi, diikuti dengan tetap ketidakjelasan disebabkan oleh kekuasaan berbasis kedustaan dan kebohongan, itu berarti makin penuh dengan ketidakpastian. Disitulah gelapnya. Di situ gelapnya. Kalau soal contoh sederhana, kapan saya menyebut bahwa Indonesia menghadapi krisis pangan? 2019. Kapan Indonesia menghadapi krisis keuangan? 2019. Kapan Indonesia akan menghadapi krisisnya namanya, akan saya menyebutnya 5F itu ya. Ya. Itu kan sudah 5 tahun lalu saya menyebut. Nah, bagaimana mengatasi krisis pangan? Gampang. Anda punya lahan yang subur. Kalau untuk pangan, Anda bisa dapat protein dari ikan, dari sayuran. Anda punya umbi-umbian. Anda punya sayuran yang tidak akan mengalami krisis itu kalau memang Anda menggunakan lahan itu dengan bagus. Berarti sesungguhnya krisis pangan teratasi. Gitu. Bagaimana keuangan? Nah, ini menarik. Selama modelnya begini, betul-betul kita akan terkena krisis keuangan, akan terjadi proses kemiskinan. Gitu. Bagaimana dengan krisis energi? Masyarakat Indonesia juga punya cara untuk mengatasinya. Kalau kita ngelihat pergi misalnya ke kawasan Lembang, ke kawasan tertentu gitu ya, kita lihat kotoran hewan, itu bisa menjadi biogas. Harusnya. Jadi energi dia. Terpenuhi dia kebutuhan energinya. Bahwa betapa air di kawasan-kawasan tertentu aliran sungai yang deras bisa menjadi sumber energi bagi berputarnya dinamo dan dikerjakan oleh masyarakat secara sederhana sehingga menghasilkan 1 kilowatt gitu loh. Betul. Benar, itu muncul itu. Saya ngeliat di beberapa desa yang kritis kayak gitu ya. Mereka mengatasi sendiri gitu dengan model kayak gitu. Jadi artinya sesungguhnya masih banyak berkah di Indonesia. Sepanjang memang tadi kita mengembalikan kedaulatan rakyat adalah kedaulatan Allah gitu. Jangan kedaulatan rakyat itu menjadi kedaulatan berbasis materialisme dan dipegang hanya kelompok tertentu yang kemudian mengalami apa yang disebut dengan 5 hal tadi. Sepanjang yang namanya kedaulatan rakyat ditangani oleh pihak-pihak tertentu dan pelaksanaannya dilakukan dengan 5 model berdasarkan data after gitu ya. Maka hasilnya akan begini, akan terus-menerus nggak karu-karuan. Akan selalu ada persoalan dibalas dengan persoalan dibalas dan tidak pernah selesai. Iya. Terima kasih Bang, waktunya nih Bang. Formula E tidak pernah selesai kasus korupsi. Betul. Ada seorang menteri yang menyatakan kasus korupsi era ini jauh lebih dahsyat dari Orde Baru. Hei, apa kabar? Anda sudah berapa lama jadi pejabat? Ya salah, memang masalah nggak akan selesai dan kita akan bincang lagi di pekan depan insya Allah Bang Ihsanuddin Nursi. Pukul ya sampai ketemu kita minggu depan ya, mungkin akan banyak yang akan kita bicarakan lagi. Antara lain merangkak kita menuju. Oke, sebagai penutup, Ihsan Dalif dan pendengar Rasil serta pemirsa Rasil TV, saya memohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, itu karena semata-mata karena
kebodohan saya, kekurangtahuan saya, ketidakmampuan saya. Insyaallah. Tapi kalau benar justru melulu karena kehendak Allah semata. Sambil memohon maghfirahnya, memohon ampunan dan maafnya, serta dari Bapak Ibu sekalian mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.